Shalom Jemaat SIB CCK Osonong Kosobon Dafaka kan saya Anda sesuap ya saudara. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini ya saudara. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada pagi hari ini untuk sama-sama memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Baik, izinkan saya untuk menyapa Jemaat SIB CCK. Apa kabar semuanya? Mari sama lambai-lambaikan tangan saudara. Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan saudara sepanjang PKPB ya saudara? Semoga semuanya dalam penyertaan Tuhan dan sehat seperti saya. Amin. Baik, sekiranya saudara mengikuti ibadah online melalui saluran YouTube resmi kami, kami mendorong saudara untuk bergabung bersama-sama kami di website kami yaitu sibcck.online.church ya saudara, dan saudara boleh klik link di bawah dan itu akan membawa saudara ke platform tersebut. Dan kami mendorong saudara juga untuk terus mengikuti ibadah online kami, begitu juga dengan Jemaat SIB CCK ya, agar tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti ibadah online kami di masa yang akan datang. Baik saudara, sebelum itu dan sekiranya saudara sudah berada di platform ini, saudara boleh komen di ruangan chat dan saudara boleh memberitahu kami dari mana saudara mengikuti ibadah online ini, sama ada dari rumah, tempat kerja, dari kampung, atau di mana-mana saja saudara berada pada saat ini ya. Dan kami sangat mendorong dan menggalakkan saudara untuk membawa keluarga dan teman-teman untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya, dengan menekan butang invite seperti yang tertera di bawah ya saudara. Dan bagi saudara yang bukan jemaat SIB CCK dan pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini, selamat datang ke ibadah online kami ya saudara. Dan kami sangat mengalu-alukan kehadiran saudara di sini dan semoga saudara akan terus setia untuk mengikuti ibadah online kami pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Baiklah saudara, kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah saudara? Katakan yes, yes, yes. Mari saudara, kita bangkit bersama-sama untuk berdoa pada hari ini, untuk doa pembukaan pada hari ini, dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena keberadaan kami pada hari ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan memampukan kami bernafas dan hidup hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mata dan telinga kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis yang coba mau mengganggu ibadah online kami patah dan tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami buka pujian dan penyembahan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama menyatakan amin, amin saudara. Dan selamat beribadah saudara ya, dan Tuhan memberkati. Oke, salam dan selamat pagi semua. Apa kabar semua jemaat SIB CCK? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baca. Haleluya, pada pagi yang indah ini kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan Tuhan sebab Dia layak ditinggikan dan Dia layak dimuliakan. Amin. Mari kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
Tuhan. Dia layak apa? Setiap suku, setiap bangsa. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya yang berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takaan langsung satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Yes, Lord. Tiba saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara Menyatakan. Yes, Lord, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba Pujian. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, Lord. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat waktu ini, segala perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan kita,
di seluruh dunia waktu. Tiap orang mencari Tuhan pada waktu. Tiap orang memerlukan Tuhan pada waktu. Mungkin pada waktu ini kita merasakan Tuhan sangat jauh. Tuhan tidak mendengar segala suruh, tidak mendengar segala doa. Tapi sebenarnya Tuhan begitu dekat dalam kehidupan kita. Tidak jauh, akan senantiasa mendengar segala keluh kesah. Pagi ini Tuhan rindu sekali menyatakan kerinduan, menyatakan apapun yang dalam hati kami. Kita mau Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Kami mau Tuhan, Engkau terus memakai kami supaya menjadi berkat, supaya menjadi sesuatu yang bernilai sebagai satu hal buatkan orang terus percaya. Pagi ini Tuhan, kami mau terus jadikan Engkau Yes, Lord. Yes. Kuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, dan dalam hadiratmu menyembahmu. Kakimu, Haleluya. saat hadiratmu, Yes. kan ku melepaskanmu cahaya bagiku. Mengiringmu masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. hanya di dalammu. Teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Kuatan di jiwaku, Haleluya Tuhan. Ketenangan di batin kami Tuhan. ketenangan di batinku, dan dalam hadiratmu menyembahmu. Tersungguh Sungguh ku
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan. Memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat pagi pada seluruh keluarga anak Tuhan di SABCCK, dan kita bertemu kembali dalam ibadah pada minggu ini dalam talian atau dalam cara online. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama ayat ini, dan saya baca dengan suara yang jelas. Saudara akan melihat dalam Alkitab yang ada di tempat saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu dalam waktu dan kesempatan yang kau berikan bersama dengan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, supaya setiap kami dapat menikmati dan merasa kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dan juga kami menemukan kesegaran, kekuatan melalui di dalam ibadah pada hari ini. Iman dan rohani kami
disegar dan dikuat dan diteguhkan. Terima kasih sebab hari ini kami akan belajar dari kebenaran dari firman-Mu. Tolong kami, dipimpin kami Roh Kudus, supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang terkandung di dalam ayat dan kebenaran firman ini, supaya memimpin kami dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan dengan lebih dalam dan mengenali Tuhan secara pribadi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari ayat ini satu ayat yang disingkapkan, yang berbentuk syair atau juga dalam bentuk puisi. Dan kita menarik perhatian dari ayat ini tatkala kita berada dalam situasi dalam pandemik 19 atau COVID-19 ini. Dari ayat ini cukup membantu dan menolong dan menyegar dan juga memberi kita suntikan semangat kita untuk lebih berharap, bergantung dan memandang kepada Tuhan dari permasalahan atau pergumulan yang kita alami atau kita lalui dalam situasi keadaan pada hari ini. Pertolongan di tengah COVID-19 ini tema yang kita kupaskan atau kita tarik dari perhatian kita dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 121 adalah Mazmur ziarah yang menceritakan perjalanan ziarah orang Israel, merupakan sebuah kebiasaan bagi orang Israel pada masa itu untuk datang berziarah ke Yerusalem. Semua orang Israel di seluruh tempat, mereka akan datang ke Yerusalem untuk ziarah atau menjalankan atau melakukan ritual keagamaan. Mereka masuk ke bait suci dan menyembah dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ini adalah ritual yang secara rutin dilakukan orang Israel, dan Mazmur ini dinyanyikan ketika mereka akan pulang meninggalkan Yerusalem. Mengapa demikian? Karena setiap orang Israel yang berziarah ke Yerusalem berhadapan dengan masalah setiap tahunnya ketika mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Masalahnya adalah apakah perjalanan mereka kembali ke rumah adalah perjalanan yang selamat. Karena perjalanan pada masa itu penuh dengan bahaya dan berkemungkinan berhadapan dengan perompak, pencuri, dan sebagainya. Kegusaran dan kebimbangan mereka kita boleh lihat di dalam ayat yang pertama yang dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kemudian dalam ayat yang kedua, menjawab dari ayat 1, dia katakan pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa ada perkataan gunung dan ada perkataan langit dan bumi dalam ayat ini? Ketika orang Israel pulang, mereka akan melayangkan pandangan mereka
ke gunung-gunung di sekitar di Yerusalem. Mereka akan menyaksi atau melihat bahwa gunung-gunung yang ada di situ adalah gunung-gunung tempat pemujaan dewa Baal. Dan gunung-gunung itu juga adalah didiami atau dihuni oleh binatang buas dan banyak penyamuk. Hal inilah yang membuat mereka khawatir dan takut. Inilah yang membuat mereka bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika mereka menyanyi mazmur ini secara bersahutan, maka pertanyaan mereka ini akan disahut atau dijawab oleh imam-imam yang mengikuti mereka. Di dalam ayat yang kedua yang mengatakan, pertolonganku itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, kita akan menemukan sesuatu yang menarik dan luar biasa. Permasalahan orang Israel dalam bahagian ini digambarkan dengan sebuah benda, yaitu gunung. Kemudian para imam menjawabnya dengan tegas bahwa Tuhan memberikan pertolongan adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita melihat bagaimana pemazmur membandingkan gunung dengan langit dan bumi. Tentu tidak sebanding, jauh perbezaan. Tetapi yang menjadikan penolong orang Israel bukanlah langit dan bumi, tetapi pencipta langit dan bumi itu sendiri. Jika gunung saja tidak boleh dibandingkan dengan langit dan bumi, bagaimana mungkin gunung dibandingkan dengan pencipta langit dan bumi? Sangat jauh perbezaan. Inilah penghiburan yang diberikan para imam bangsa Israel yang mengalami kekhawatiran pada ketika itu. Permasalahan kita dengan COVID-19 mungkin kita samakan dengan gunung, tetapi penolong kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berhadapan dengan setiap persoalan, sering kita melupakan bahwa penolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Penolong Israel bukan hanya sekadar menjadikan langit dan bumi, tetapi Allah yang berkarya dan turun tangan dan hadir dalam hidup mereka. Dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada dua kata yang diulangi 3 kali dalam mazmur ini, yaitu penjaga dan menjaga. Ada beberapa alasan mengapa Allah Israel tempat meminta pertolongan. Alasan yang pertama, Allah tidak membiarkan kaki orang Israel goyah. Kalau kita lihat di dalam ayat 3e yang menyatakan di sini, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ada permasalahan dan pergumulan pada ketika itu. Ketika orang Israel berhadapan dengan pergumulan itu, maka ayat ini
atau kata-kata pendorong, peneguh kepada bangsa Israel yang diucapkan oleh imam sebagai penghiburan dan kekuatan dan pengharapan kepada bangsa Israel, bahwa Allah Israel tidak akan membiarkan mereka ketakutan atau kegusaran atau dalam keadaan dalam kebimbangan. Mengapa? Karena janji Allah, Dia tidak akan membiarkan kaki orang Israel dalam keadaan goyah disebabkan ketakutan. Mereka masih memikirkan, kalau kita perhati dalam latar belakang atau cerita dari bangsa Israel, mereka masih memikirkan bahwa dewa-dewa yang disembah atau dipuja oleh orang kafir pada zaman itu, ada masa atau ada waktu pemuja atau dewa yang mereka puja itu tidur. Contohnya, dewa kesuburan akan tidur di musim dingin. Tetapi Allahnya orang Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Itulah kehebatan dan luar biasanya Allah Israel. Allah kita dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah terlelap atau tertidur. Dia bukan seperti dewa-dewa yang dikenal, yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal, yang Allah mencipta langit dan bumi. Mereka tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Dan itu sebabnya para imam meneguhkan atau memperkuat, meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang diceritakan atau diajar atau disampaikan oleh imam-imam, bahwa Allah yang tidak terlelap atau tertidur, bukan seperti dewa-dewa yang dipuja orang yang tidak mengenal Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Alasan yang kedua, mengapa bangsa Israel memohon atau meminta pertolongan dari Tuhan? Alasannya ialah Tuhan Allah Israel itu yang menaungi, atau Tuhan yang menaungi mereka sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat 5 dan 6, ayat 5 dan 6 mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi Allah Israel melindungi orang Israel sebagaimana kerub yang melebarkan sayapnya untuk menaungi tabut perjanjian. Ketika menaungi, maka Allah akan melindungi kita dari terik matahari panas pada waktu siang yang boleh mengganggu saraf otak dengan kepanasan yang sangat tinggi. Allah juga melindungi dari sinar bulan, karena sinar bulan dapat menyebabkan sakit kulit atau sakit kusta, dan juga boleh mempengaruhi tekanan jiwa. Inilah bentuk naungan
atau perlindungan yang diberikan oleh Allah Israel. Dia Allah yang menaungi mereka. Alasan yang ketiga yang kita perhatikan di sini, Allah yang menjaga nyawa atau kehidupan atau hidup bangsa Israel, orang-orang Israel. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dalam ayat 7 sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel menjaga terhadap dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa mereka. Jadi tidak ada alasan bagi orang Israel untuk datang ziarah dan ketika mereka pulang setelah mereka selesai melakukan ritual keagamaan di Yerusalem. Alasan yang keempat dan yang terakhir, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow. Ini ayat yang meneguhkan, menghibur, dan meyakin sekali lagi kepada bangsa umat Israel bahwa Allah menjaga keluar masuk umat Allah waktu mereka datang dan waktu mereka kembali. Luar biasa penjagaan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya alasan bahwa Allah itu sumber pertolongan di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, kebimbangan, kegusaran, keresahan, bahkan juga di dalam keadaan kita berhadapan dengan pelbagai tekanan dan pencobaan. Kita akan lihat dari ayat ini bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, sebab Allah yang akan menjaga keluar masuk kita. Bangsa Israel ketika mereka berhadapan dan bergumul dan pikiran mereka dihantui dengan ketakutan-ketakutan seperti ini. Dan para imam meyakinkan mereka sekali lagi bahwa percayalah bahwa Allah Israel akan menjaga keluar masuk mereka. Dan inilah kata-kata yang menjadi kekuatan dan semangat untuk umat Allah untuk kembali berbalik ke tempat mereka masing-masing. Setelah mereka selesai melakukan ziarah atau acara keagamaan setiap tahun. Allah Israel itu yang akan menuntun mereka untuk pulang ke tempat atau ke rumah mereka masing-masing dan menuntun mereka untuk tahun yang seterusnya. Dan saya percaya bahwa Allah akan menuntun mereka, memelihara mereka, menjaga keluar masuk mereka sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang dapat kita dari kebenaran ini? Kita berkeyakinan bahwa Allah menjaga kita dari setiap persoalan. Kekhawatiran yang kita hadapi hari ini. Dan kita lihat bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, sebab Dia yang sudah memberi kita jaminan bahwa Dia memelihara kita. Sebagaimana Allah memelihara umat Israel dalam konteks dan peristiwa yang berlaku dalam perjalanan hidup mereka dan termasuk dalam kegiatan, aktiviti keagamaan yang juga dipanggil ziarah yang mereka lakukan setiap tahun. Saya percaya juga Allah yang sama
akan memelihara dan menjaga keluar masuk kita. Dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem, pada ketika itu akan kita lihat kembali bahwa mereka harus berhadapan dengan perompak, penyamun di dalam perjalanan. Kita juga dalam hari ini berada dalam perjalanan kehidupan, di mana kita berhadapan dengan banyak bahaya, ancaman, termasuklah ancaman COVID-19. Pasti kita bergumul dalam menjalaninya, tetapi Tuhan penjaga kita. Amin. Mungkin kita bergumul karena pekerjaan kita terjejas, pendapatan kita juga terjejas. Tetapi mari kita berkata dengan iman bahwa Tuhan ada menjaga, memelihara, memberkati, dan mencukupkan kita. Tuhan yang menjaga dan memberkati kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adalah Tuhan, itulah yang menolong kita. Dari segala pergumulan dan permasalahan kita, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan atau mengerjakannya dan memberi jawaban sesuai dengan keperluan kita. Mari kita singkirkan pikiran dan bayangan yang mencemas dan meresahkan dalam kehidupanmu. Capailah hidup kekristenan yang lebih tinggi untuk mengalami Tuhan dengan lebih dalam, dan kita kenal Tuhan secara pribadi seperti cara Daud, bangsa Israel, para imam mengenali Tuhan. Demikian juga cara kita untuk mengenal Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikianlah yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Pertolongan kita di tengah-tengah kita bergumul di dalam situasi hari ini adalah hanya datang kepada Tuhan. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada kesempatan yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Karena kami sudah mendengar dari kebenaran dari firman Tuhan. Kami sudah melihat kebenaran ini menjadi satu pendorong, satu pencetus semangat kami yang akan membangkitkan semangat dan roh kami yang tetap berkobar-kobar, bernyala-nyala untuk melihat bahwa kami penuh dengan keyakinan Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Sebagaimana pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Umat Israel ketika mereka menjalankan ritual agama atau waktu mereka melakukan kegiatan setiap tahun, mereka berusaha untuk datang ke Yerusalem dalam sesuai dengan perayaan-perayaan yang mereka rayakan di Yerusalem. Mereka datang dengan satu tekad bahwa mereka akan menemukan dan mendapatkan sesuatu dari pergumulan mereka. Mereka akan menemukan jawaban dari Tuhan dan juga semangat dan iman mereka dikuatkan dan diteguh dan disegarkan. Namun waktu mereka di dalam perjalanan, dalam waktu mereka menuju ke Yerusalem, mereka juga dihantui dengan pikiran secara manusiawi.
mereka berpikir atau berada dalam situasi kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Karena di dalam perjalanan mereka, sudah tentu mereka berhadapan dengan banyak bahaya. Mereka berhadapan dengan penyamun atau perompak atau binatang-binatang liar dan buas yang mereka akan hadapi di dalam perjalanan. Dan disitulah mereka mengatakan bahwa dari manakah datangnya pertolongan. Waktu kami melihat gunung-gunung, kami melayangkan mata kami, dan dari manakah pertolongan kami. Maka firman Tuhan yang diteguhkan oleh imam-imam untuk menguatkan dan menghibur hati dan iman rohani umat Israel, bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apabila kami belajar dari kalimat perbezaan gunung dan langit dan bumi, itu sudah jauh berbanding daripada apa yang kami nampak, apa yang kelihatan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan gunung, yang menjadikan bukit. Itulah yang datangnya pertolongan kami. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kami bersyukur Tuhan. Sewaktu kami dalam perjalanan hidup kami hari ini, kami berhadapan dengan pelbagai masalah, kerumitan, dan juga tekanan hidup. Kami berada di dalam keadaan bahaya, dan kami berada di dalam keadaan terancam. Khususnya waktu kami berhadapan dengan COVID-19. Banyak yang mempengaruhi kehidupan kami. Banyak orang yang terkorban, banyak orang yang terjajas dalam kesehatan. Banyak orang yang sudah meninggal. Banyak orang yang sudah mengalami trauma dalam keadaan seperti ini. Bahkan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang sudah kehilangan pendapatan. Sehingga mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi. Dan terutama kesehatan kami. Dan di situ kami bergumul dari mana dan siapakah yang mampu menolong kami. Dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan baru buat kami semua. Bahwa pertolongan kami dari pergumulan ini dalam keadaan situasi kami hari ini adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti Tuhan itu sangat memahami dan mengerti. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan tidak meninggalkan dan membiarkan karyamu. Pasti Tuhan akan turun tangan dan turut untuk memberikan kami jalan keluar. Menyelesaikan dan memberi kami kekuatan. Memberikan kami solusi untuk kami berhadapan dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Pekerjaan-pekerjaan yang terjajas juga kami percaya. Tuhan akan menyediakan pekerjaan. Tuhan akan memberkati, melengkapi, mencukupkan segala keperluan kami. Dan Tuhan memberkati juga majikan-majikan tempat kami bekerja. Supaya mereka dapat menikmati dari pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk mereka yang berada di dalam keadaan ketakutan dan trauma di dalam situasi ini. Supaya Tuhan dan Roh Kudus dan kuasa-Mu bekerja dan memulihkan kami semua. Kau Tuhan memberikan kami iman yang luar biasa, iman yang dahsyat, iman yang boleh
membuatkan kami termotivasi dan melihat, memandang segala sesuatu, melihat dan memandang. Karena kami memperoleh mendapat semua ini sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jamaah, keluarga besar SIB CCK, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluar masuk mereka, Tuhan memberkati ekonomi mereka, dan juga makan dan minum dan pakai mereka, Tuhan akan mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan, kasih karunia, belas kasihan, dan wajah Allah yang akan menyinari dan menyertai kita, dan juga Tuhan memberkati kita. Kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka berkat Tuhan ini akan bersama-sama dengan kita. Segala keperluan kita dicukupkan. Keluar masuk, sekali lagi Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya. Engkau Tuhan, Engkau dan Tuhan akan mengangkat engkau dengan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Dan engkau tetap maju dan bukan mundur. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaahmu sekali lagi. Kami teguhkan dan lepaskan segala doa berkat ini di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama. Amin.